Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, program studi Pendidikan Jasmani. Di video ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang pendidikan di Indonesia. Materi ini sangat penting karena pendidikan merupakan fondasi utama dalam bentuk masa depan bangsa. Baik, bersama saya Nova Reviandi, beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia. Oke, apa sih pendidikan itu? Nah, secara sederhana, pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi manusia baik dari segi intelektual, spiritual, sikap, dan keterampilan. Nah, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan kemampuan peserta didik agar mampu hidup mandiri serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya fungsi dan tujuan pendidikan. Pendidikan memiliki beberapa fungsi utama, antara lain mengembangkan potensi dan bakat individu, mewariskan nilai-nilai budaya dan norma sosial, mempersiapkan peserta didik untuk peran sosial dan dunia kerja, membentuk karakter dan sikap warga negara yang demokratis. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan tetapi juga untuk memanusiakan manusia. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan pendidikan. Nah, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu didasarkan pada beberapa prinsip, teman-teman. Yang pertama, prinsip demokratis dan berkeadilan. Yang kedua, tidak diskriminatif. Yang ketiga, terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Yang keempat, berlangsung sepanjang hayat. Yang kelima dan yang terakhir, nah, pendidikan juga harus menjadi sarana pemberdayaan baik bagi peserta didik maupun masyarakat secara luas. Yang kedua itu sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, struktur pendidikan di Indonesia terdiri dari 3 jalur utama: pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Jalur formal berbagi lagi menjadi jenjang dasar, menengah, dan tinggi. Selain itu, ada juga struktur organisasi yang mengatur lembaga pendidikan baik di tingkat nasional, daerah, maupun di tingkat sekolah itu sendiri, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Yang kedua, kurikulum pendidikan perkembangan. Kurikulum Indonesia telah berubah menyesuaikan kebutuhan, dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka saat ini. Kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, penguatan karakter, pengembangan bakat dan minat. Yang ketiga, peran guru. Guru merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan. Guru dituntut profesional, adaptif terhadap teknologi, serta mampu menciptakan pembelajaran bermakna. Peran utama guru itu ada 3. Yang pertama, mengajar, menyampaikan materi pembelajaran sesuai kurikulum, menjelaskan konsep secara jelas, dan mengevaluasikan pemahaman siswa melalui penilaian. Yang kedua, mendidik, berusaha membentuk karakter dan kepribadian siswa agar menjadi pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, dan memiliki kemandirian moral. Yang ketiga, melatih, mengembangkan keterampilan siswa termasuk keterampilan fisik, minat, dan bakat mereka untuk meningkatkan rasa percaya diri. 4. Sarana dan prasarana. Pendidikan, ketersediaan infrastruktur pendidikan yang merata menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah telah mengembangkan digitalisasi sekolah serta pembangunan fasilitas sekolah di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar. Oke, selanjutnya tantangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah 3T, kualitas guru yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, tantangan penerapan kurikulum baru, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, tantangan-tantangan ini membutuhkan solusi yang serius dan berkelanjutan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pemerataan akses pendidikan melalui bantuan dan kebijakan pemerintah,
peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi, penguatan kurikulum merdeka, digitalisasi pendidikan melalui e-learning dan platform digital, pelibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi tanggung jawab bersama. Sebagai kesimpulan, pendidikan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa. Meskipun masih menghadapi banyak tantangan, berbagai reformasi dan inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan kerjasama antara pemerintah, guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat, kita optimis pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih maju, inklusif, dan berdaya saing global. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.